ternyata olinya masih bening ya. Ini oli extend 20W50 masih bening. Yang putih-putih itu buih ya, nggak tahu buih dari mana. Kilometernya 79. Untuk penggantinya oli GGI ya, karena sudah kadung tumpah ini oli GGI nya. Penulis lupa kalau ada tutupnya, terus bagian atasnya sudah dibuka ya. Wis, ini nanti penulis tuang ya, warnanya kayak gini ya. Ini yang di plastiknya juga penulis pakai juga. Oli GGI SA40 GGI Max Oil Power B40 APSF CD. Tulisan belakangnya German Quality Oil Max Oil Power. Mengandung antioksidasi di korsi. Gak kebaca. Mungkin pemirsa lebih mudah membacanya ya. Siapa ya? Trihasta Perkasa. Oh iya, Trihasta Perkasa. Yes, ini nanti yang menulis masukkan ya. Menulis terusan dulu ya. Ada minyak gorengnya itu, Bang? Apa pakai minyak goreng juga? Enggak, sekarang enggak. Kalau nyoba oli enggak. Coba. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai GGI oli yang biasanya untuk Vespa. Ada tulisannya B40, kapasitasnya per botolnya 400, begitu dikali 2 jadi 800. Karena olinya ada yang tumpah, akhirnya ya penulis tambahkan Revol ya, mungkin sekitar 40-50 ml gitu kali. Waktu penulis tuang, warna olinya coklat ya. Ya penulis nggak bisa bedakan antara coklat sudah teroksidasi atau memang warna oli aslinya seperti itu. Dan penulis sekarang jalan pelan ya, jalan pelan. Dan ya kaget juga penulis, ini dari rumah suara mesin nggak sehalus ini. Suara mesin agak kasar gitu, tapi sekarang suara mesinnya halus, jadi makin halus gitu. Jarak berapa kira-kira? 1 km gitu ya. 1 km jadi makin halus. Kayaknya oli GGI ini mengandung cukup banyak juga ZDDP, sehingga kalau dipakai kalem gini jadi makin halus. Halusnya cepet ya, mungkin malah lebih cepat daripada Prima XP. Jadi kalau pakai Prima XP itu kan RPM bawah halus ya.
Nah, ini seperti itu, tapi dengan kekentalan yang lebih stabil karena ini SAE 40, namanya juga B40. Harga GGI satu botolnya 15.000 isi 40 ml. Jadi kalau 800 ml 30.000. Oli GGI entah masih produksi atau enggak. Tapi ini dari yang sementara ini terasa oke ya. Terus iya, ini sudah ada perubahan jelas dari kemarin. Jadi mungkin nggak begitu jelas kalau dari video, tapi sifatnya ini yaitu ketika jalan gas konstan gini terus dilepas, ada jeda beberapa waktu sebelum RPM turun, jadi deng gitu ya. Kalau yang kemarin beda. Kalau yang kemarin ketika masih pakai oli extend ya, begitu dilepas gas langsung nggak ada gitu, tapi langsung gitu ya. Ya apa sih, habis kira-kira kayak gitulah. RPM langsung turun kalau kemarin. Kalau sekarang RPM gantung sebentar dulu, agak tinggi baru turun. Ya, terutama kalau jalan di RPM rendah sekali di kecepatan 10 km per jam ini. Iya, ini terasa sekali bedanya dengan kemarin. Jadi kemarin memang benar menghambat ya. Untuk tarikan rasanya butuh beberapa waktu sebelum bisa membersihkan uang bakar ya. Benar juga nggak tahu ini apa bisa membandingkan performa dengan kemarin. Tapi kemarin akselerasi di RPM tinggi payah. Jadi penulis nggak rekomendasi extend ya. Kalau GGI ini, wah kok sih terus banter, lupa. Biasanya jalan kalem dulu sampai di lampu merah sana, untuk tahu jadi makin kasar atau enggak. Tapi ya mungkin sudah bisa disimpulkan ya, ini ada aditif RPM rendahnya, aditif yang bikin halus di RPM rendahnya, kemungkinan JDDP. Apalagi karena ini oli lama, API SF ya kalau nggak salah, API SF. API SF apa mana? Lupa, yang jelas kalau tulisannya Jaso MA ya, karena ini oli katanya oli untuk skuter. Oli ini mesin skuter 400 ml ya. Skuter sing versi opo itu. Tapi ini rasanya halus ya. Jauh banget dengan misalnya mesin depan gitu. Kalau kemarin kan wah berisiknya sama kayak motor lain. Sekarang ini halus. Sekarang uji akselerasi. Perasaan tadi kan makin enteng ya. Iya ya, perasaan terakhir makin enteng. Di RPM tinggi juga licin. Iya, ini licin ini. Iya, licin. Habis oli GGI ini mungkin oli total, habis oli total terus oli apa enak ya. Bukan total, top one dulu mungkin ya.
top one, habis itu oli total, habis itu apa ya, kemarin janjikan apa ya, aduh apa ya, lupa saking agak oli nih. Kemarin janjikan ada oli apa sih ya, kalau yang HDO penulis jadikan satu aja ya ujinya ya. Tuh apa sih, asli betul-betul lupa habis nulis. Nanti kalau kelihatan barangnya baru sadar, oh iya oli ini. Ya wes lah. Tapi yang jelas oli ini oli licin, untuk kestabilan kekentalan ya sebentar lagi. Ini kayak agak kembus ya, jadi kurang maksimal, bukan kurang maksimal ya, kayak iso banter nemen ya. Jadi ada hambatan sedikit dari ban. Entah kenapa ban penulis sekarang yang belakang sering kempos ya, ada bocor tipis mungkin ya. Oli GGI ini oli termasuk oli murah ya, tapi termasuk idola juga katanya saya. Olinya oh enggak sih, masih produksi enggak sih olinya. Tapi kalau dari impresi sampai sekarang ini masih licin ya. Saya biasanya perlu jejer mobil. Kayaknya halus ya, kayaknya halus. Jadi suaranya kayaknya halus ya. Jadi biasanya kalau habis dipakai geber-geberan, kebanyakan oli itu dari kasar. Yang ya beberapa oli terakhir ini dipakai apa jadinya, dipakai habis geber-geberan tadi sampai jalan sini suara mesin sudah kasar. Nah ini oli GG ini rupanya tidak. Sip juga ya olinya ya, nggak nyangka oli GGI bagus juga. Untuk soal daya tahan nggak tahu ya, nanti masih agak lama gitu. Nanti dilihat setelah 200 km atau 300 km. Yang masalah adalah oli ini adalah SAE40, ada tulisannya B40, mungkin ya single grade SAE40. Karena motor penulis kena fuel dilution ya mungkin seawet-awetnya 600 km-an ya, seawet-awetnya segitu ya. Sama lah dengan masa pakainya Mesran SAE40, Meditran SAE40 atau Mesran B40 yang sama-sama SAE40. Untuk SAE40 nya Win sayangnya belum coba ya. SAE40 nya Win nanti penulis barengkan dengan oli HDO lain. Nanti penulis juga akan buat video menunjukkan stok oli SAE40 yang penulis punya. Masih ada yang belum lengkap ya. Jadi Mesran B40 sama Meditran SAE40 belum beli karena kaget dapat harga dapat kenaikan harga kemarin ya. Mau beli lupa-lupa terus, niat mau mampir ke SPBU ngecek harga lupa terus.
Apa lagi ya, wis lah, nanti kalau sudah mau dekat kantor penulis cerita lagi. Jadi rasanya oli GGI ini dari sisi bahan dia pakai grup 2, rasanya kayak gitu, karena enggak seperti ketika pakai Mestran ya. Ini tentu dengan tanpa campuran apa-apa, enggak seperti pakai Mestran. Pakai Mestran kan lebih senyap. Malu ada yang bilang kasar juga, tapi kasarnya ada beda lah, bukan kasar asak-asak ya. Nah, yang penulis rasakan ini masih termasuk halus dibanding oli grup 2 lain, tapi halusnya dari aditif. Jadi ada suara gesekan, tapi suara gesekannya halus. Biasanya kalau yang dari banyak coba sih itu kayaknya karena aditif. Nanti kalau aditifnya sudah habis nggak akan gitu lagi. Yang jadi keunggulan lain adalah ya kekentalan olinya stabil. Jadi dari berangkat tadi sampai sekarang ini kayaknya kekentalan nggak banyak berubah. Cuma ya itu tadi karena efeknya karena aditif, mesin itu jadi halus hanya ketika dipakai. Kalau di misalnya ada beberapa kesempatan di mana suara mesin jadi kasar, terus nanti begitu jalan lagi kasarnya jadi halus lagi, kayak gitu. Jadi ini mestinya oli resep lama ya, jadi nggak ada kayak molybdenum gitu, pastinya nggak ada lah, karena cuma CDDP tok. Halusnya butuh waktu agak lama. Jadi kalau misalnya jalan yang paling cocok kayaknya jalan antara 60-an gitu ya, itu halus, suaranya mesin jadi halus ya kalau jalan kecepatan segini kalau untuk motor penulis. Apalagi ya, untuk ketahanan masih belum tahu ya, masih harus coba beberapa hari lagi baru bisa menyimpulkan. Yang paling kerasa sekarang licin. Masalahnya sih karena kemarin olinya nggak licin ya, ini penulis gas, lepas gas, turunnya kecepatan nggak banyak, nggak kayak kemarin pakai extend lah, kayak kehambat gitu ya. Ini gas saja ditambah gas sedikit sudah makin kencang. Kemarin kayak ada hambatan gitu ya, harus buka gas lebih banyak untuk mencapai kecepatan yang sama. Iya, repot juga ya kalau namanya uji oli gitu, nyoba yang paling jelek terus nyoba yang cukup bagus kayak gini, jadi susah membedakan. Ya wes lah, gitu aja. Intinya oli GGI ini ternyata ya mengejutkan juga untuk sebuah oli yang harganya 30.800 ml. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.